Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ummati. Jazallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'inna qulub. Shadaqallahu azim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman batiniyah zahiriyah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat beliau nantinya kelak dan dijadikan sebagai umat yang terpandang di mata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan. Kita tahu bahwa sekarang ini segala sesuatu dalam hati kita yang bergumpal itu namanya hati. Hati ini macam-macam. Ada manusia yang berhati iblis. Ada manusia yang berhati ringan. Ada manusia yang berhati dermawan. Ada manusia yang berhati jika dia minta segala sesuatu harus terkabulkan. Ini kehidupan di dunia. Hati nggak peduli dengan apa yang ada. Ketika dia harus meraih kehidupan dunia dengan kemewahan dunia yang sifatnya fata morgana, jika hati ini berkecamuk dengan keinginan dan hajat kita, maka mau nggak mau kita harus mewujudkan sehingga pincang. Di sini disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina, orang-orang amanu yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, dan hati mereka menjadi tentram. Bidzikrillah, dengan zikir kepada Allah. Ini sudah kunci. Jika hati antum pengen tenang, pengen tentram dari segala sesuatu, maka alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Kita tidur dengan menyebut dan zikir pada Allah Subhanahu wa taala itu bagus. Tetapi yang namanya hati ini senantiasa berusaha berkecamuk dengan segala hal, dengan segala tatanan, dengan segala pola. Ingin berusaha bagaimana iman ini agar tidak bergabung dengan hati yang sudah dikuasai iblis. Kalau sudah begini, timbullah begundal-begundal yang apa dinamakan begundal kesombongan. Yang di-arrangement menjadi satu bersama sifat dan watak manusia itu sendiri. Maka timbullah segala sesuatu yang unik, menarik, yaitu manusia laknatullah. Alladzina, wahai orang-orang aman beriman, wa tatma'innu qulubihim, dan hati mereka menjadi tentram. Bidzikrillah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah, ingatlah hanya dengan mengingat Allah, tatma'inna qulub, hati mereka menjadi tentram. Sehingga apapun yang kita lakukan, ketentraman hati, kenyamanan hati ini tiada bandingnya sama sekali. Kita punya kesulitan yang luar biasa. Kita punya segala sesuatu di luar dugaan. Ini semua nanti bagaimana penyelesaiannya. Baik itu penyelesaian yang sifatnya di duniawi maupun penyelesaian yang sifatnya adalah hablum minallah. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan. Ala bidzikrillah, dan ingatlah hanya dengan mengingat kepadamu tatma'innu qulub, hati menjadi tentram. Kita bisa apa enggak seperti ini? Harus bisa. Kita bisa enggak muliakan waktu? Harus bisa memuliakan waktu. Karena Allah sendiri memuliakan waktu, terutama waktu sholat subuh. Subuh dilakukan secara berjamaah.
Kalau bisa menjadi suatu ketatanan yang wajib buat kita. Masihlah muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan yang Al-UZ muliakan. Ada 10 kunci ketenangan hati. Jadi ada 10 kunci obatnya hati atau ketenangan hati. Yang pertama adalah tidak membenci. Jadi artinya segala sesuatu yang ada dalam kehidupan masyarakat, dalam suatu kehidupan yang penuh dengan keindahan yang sifatnya fata morgana, maka ini merupakan suatu kunci ketenangan hati bagaimana menyingkirkan itu tadi. Masihlah muslimin muslimat jamaah rahmatullah dimuliakan Allah. Yang kedua, tidak mengeluh. Jadi kunci ketenangan hati yang pertama tadi tidak membenci. Kemudian yang kedua tidak mengeluh. Yang ketiga, hidup sederhana. Tidak usah berlebihan. Tidak usah pamer ini, pamer itu. Pada ujung-ujungnya adalah sambat. Ujung-ujungnya, the endingnya adalah membiarkan begitu saja. Masya Allah. Maka dari itu, gunakan hidup sempurna, hidup sejahtera, hidup sederhana ini menjadi suatu bahanan, tatanan buat kita semua. Tatanan bagaimana? Tatanan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah hidup sederhana. Kehidupan sederhana inilah nanti yang akan memudahkan hisab kita di yaumul qiyamah. Bisa dibayangkan bagaimana andai kata kita tidak masuk dalam nomor 4 itu. Sekarang yang keempat, berbaik sangka. Kita senantiasa jangan suudzon terus. Husnudzon terus terhadap mereka meskipun mereka memusuhi kita, meskipun mereka membenci kita, Masya Allah, biarin aja. Jangan diikutin. Karena innallaha ma'asyabirin, sesungguhnya Allah itu selalu bersama orang-orang yang sabar. Murah senyuman yang kelima. Karena senyum ini bagian daripada sedekah. Jadi kunci ketenangan hati yang kelima adalah murah senyum. Jadi pentingnya kita senyum, pentingnya kita bagaimana kita mendapatkan segala sesuatu tanpa harus mengaduk segala sesuatu yang berhubungan dengan kemaksiatan, berhubungan dengan duniawi. Bagaimana caranya? Ini adalah tugas kita. Sebagai hamba Allah kita pelajarilah. Obatnya hati ini apa aja, obatnya hati ini apa saja. Kita pelajari. Maka ketemulah tadi salah satunya. Tidak membenci, tidak mengeluh, hidup sederhana, berbaik sangka, dan suka memberi. Yang ketujuh adalah berdoa dengan tulus. Fadhkuruni adzkurkum. Mintalah kamu kepadaku, berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan suatu hal apa yang dinamakan hati yang sempurna, hati yang mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, Anda tidak dengki. Jangan sampai terjadi dengki. Jadi apapun yang terjadi, dengki ini akan merusak pikiran-pikiran dan bahkan mencoreng pikiran-pikiran mereka yang dalam keadaan tidak jelas, dalam keadaan selalu dalam perspektif yang nggak jelas. Maka dari itu hati-hati di dalam kita mencari atau di dalam kita membentengi hati kita. Bentengi semua dengan sholawat, bentengi semua dengan suatu kekuatan, syafaat. Perlunya kita untuk senantiasa zikir terus kepada Allah, zikri terus kepada baginda Rasulullah. Perlunya apa? Apabila nanti di jalan, apabila nanti di mana saja, mau ada musibah, mau ada ujian, tolak semuanya. Makanya instadiru sekomi sodakoti, hendaknya kita mencari rezeki dengan cara bersedekah. Yang ke-9 adalah mudah memaafkan. Jadi 9 ini mudah memaafkan. Jangan terjadi suatu kebencian yang luar biasa atau kebencian yang tidak pernah ada ujung atau selesainya. Yang ke-10 adalah hindari permusuhan. Sering kita hindari permusuhan sampai dibilangin, hei banci, hei bencong.
Kenapa hal ini justru suatu hal yang menarik dalam otentik yang sama? Kita tetap segala aktivitas yang sama supaya apa? Supaya apa yang kita lakukan benar masuk dalam suatu bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tadi pentingnya hati, kunci ketenangan hati. Sekarang yang ke-10, hindari permusuhan. Meskipun bagaimana Ustaz, meskipun mereka mengantungkan pisau, meskipun mereka dengan nekatnya, kita hadapi semua dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini bermanfaat buat kita tentang adanya kunci ketenangan hati. Ada 10, tidak membenci, tidak mengeluh, hidup sederhana, berbaik sangka, murah senyuman, suka memberi, berdoa dengan tulus, tidak dengki, dan 10 adalah menghindari permusuhan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.